Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, yang saya hormati kepada kepala sekolah SD Al-Barakah Bapak Wiyanto dan kepala sekolah pendidikan anak usia dini KB Miftahul Karomah, dan juga kepada yang saya hormati kepada teman sejawat atau guru-guru, baik yang guru PAUD sampai guru SD Al-Barakah. Terima kasih sebelumnya karena sekarang masih menyempatkan waktu untuk mengikuti disiplinisasi modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul face to face dalam keadaan yang sehat ini, yang insyaallah penuh barokah. Amin. Kedua kalinya tetap berjuang diberkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai revolusi yang telah mengubah keadaan dunia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan adanya Islam, iman dan ihsan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya membahas tentang budaya positif. Program calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Baik, seperti apa budaya positif itu mari kita kupas. Sebelum kita menjelaskan budaya positif, tentunya kita juga mengenal apa sih itu tujuan pendidikan. Baik, ini tujuan pendidikan menurut KHD. Tahu KHD siapa? Dari ajaran di utara. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan program yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tubuhnya kekuatan program anak. Jadi yang paling penting atau benang merahnya di sini menuntut. Jadi tujuan pendidikan hanya menuntut, bukan menuntut. Jadi sekarang ini ketika melihat kurikulum merdeka, anak-anak itu diusahakan jangan dituntut tapi menuntut atau memberi suatu kebebasan atau istilahnya merdeka seperti itu. Terus lanjut. Nah, sekarang budaya positif. Apa sih budaya positif? Nah, seperti ini. Budaya positif di sekolah yang itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ketika dipahami bahwasanya budaya positif itu kebiasaan positif. Contoh misalnya ketika di SD Al-Barakah, kebiasaannya apa yang positif? Kalau misalnya sebelum masuk ada mengerjakan bersama ataupun baca surah-surah pendek, itu sudah termasuk budaya positif. Sebelum itu, setelah itu, kemudian dilanjutkan sholat duha berjamaah. Kemudian ada zikir, ada sholawat maupun serta doa. Kemudian baru masuk, itu sudah namanya budaya positif. Sekolah kita di Al-Barakah sudah mencerminkan yang sesuai dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa sih profil pelajar Pancasila ini? Bapak Ibu yang tahu silakan di bawah tadi. Ada berapa? Profil pelajar Pancasila.
ada berapa? Ini penting, ini suatu fondasi atau fundamen untuk dunia pendidikan. Next, nanti kita bahas seperti ada berapa itu konsep apa namanya itu tadi itu ada 6 itu mungkin. Nah sekarang ini yang saya bahas ada di beberapa 7 dimensi yang kita akan bahas. Yang konsep utama budaya positif. Ini konsep-konsepnya atau pengertiannya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin ada kata-kata yang baru didengar. Nah, yang paling menarik nanti adalah tentang restitusi. Apa sih nanti segitiga restitusi yang kita bahas? Oke, next. Nah, yang pertama kita bahas. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan potensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi profil pelajar Pancasila. Artinya apa di sini? Untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini bertujuan penguatan potensi yang mengarah untuk mengembangkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Mandiri. Nah, ini anak-anak nanti bagaimana bisa mandiri, bernalar kritis. Nah, ini juga penting. Terus kreatif. Nah, kreatif dalam berkreativitas. Atau nanti bergotong royong, nah saling bantu-membantu dan sebagainya. Dan yang terakhir berkebinekaan global, artinya saling menghormati seperti suku, ras maupun agama. Itulah pilar dunia pendidikan yang dibahas tentang pelajar Pancasila seperti itu. Baik, terus nah yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin? Mungkin Bapak Adit atau Bapak Udi yang tahu apa sih disiplin itu? Apa ya? Mungkin Ustaz Zaid atau guru lainnya, Ibu Vivi. Apa sih disiplin itu maknanya? Baik. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam gaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini yang paling penting, disiplin ini membuat orang menjadi potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kesadaran diri, bukan paksaan ataupun ada tuntutan ataupun ada reward atau penghargaan. Kalau di sini disiplin mengatakan kesadaran diri, motivasi diri, atau disebut nanti yang namanya intrinsik seperti itu. Baik, lanjut. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa berperintah orang lain, tanpa disuruh, seperti itu. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila yang enam tadi. Nah, itulah arti disiplin yang sesungguhnya. Baik, next. Nah, sebelum itu biasanya kan kalau disiplin ada ingin disiplin karena ada hukuman, takut dihukum. Ingin disiplin karena ada konsekuensi ataupun
Kita melakukan suatu ada restitusi. Nah, tiga-tiga ini nanti kita bahas juga. Ini juga menarik banget. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sih hukuman? Hukuman ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Yang pertama, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau misalnya ketika disiplin murid misalnya melakukan karena ada takut dihukum. Jadi kalau misalnya tidak takut dihukum, mungkin murid tidak akan melakukannya. Itulah hukuman. Yang kedua, konsekuensi memerlukan monitoring terus menerus dari guru. Jadi guru itu selalu meminta menjadi apa ya? Menjadi supervisi seperti itu. Meminta terus apakah sesuai dengan sebelumnya atau kesepakatan bersama. Yang kedua, yang ketiga, restitusi. Murid belajar tanggung jawab dalam perilakunya. Ini belajar murid bertanggung jawab. Bertanggung jawab kalau restitusi. Terus kemudian hukuman mendorong menyalahkan diri. Iya misalnya kalau bahasa Madura. Oh iya, sana deh. Oh iya, hukuman sana. Seandainya kalau kita ada, mungkin dari. Jadi hukuman seperti itu. Mindsetnya ada di. Kemudian mendorong kepatuhan. Nah ini ada kepatuhan ketaatan, ada peraturan. Kemudian mendorong restitusi, mendorong disiplin positif. Lanjut, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, misalnya kalau ada PR misalnya, PR selesai tak PR-nya? Dia takut, padahal PR-nya tidak selesai. Padahal PR itu adalah pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Sehingga dia terpaksa berbohong. Ya sudah bu, ya sudah pak. Padahal PR-nya sebelumnya dikerjakan di sini. Itu karena takut dihukum, jadi terpaksa dia menyembunyikan kesalahan. Kemudian anak belajar lihat dibuat oleh guru dan murid. Nah, kalau konsekuensi ini peraturannya dua kesepakatan antara guru dan murid baru dilaksanakan. Kemudian anak belajar memecahkan masalah. Kalau di sini belajar memecahkan masalah atau mencari solusi seperti itu. Kemudian kalau hukuman dibuat oleh guru, tidak ada kesepakatan bersama. Langsung misalnya murid salah misalnya pas langsung itu disebut hukuman. Nah ini yang kayaknya tidak diperbolehkan kalau sekarang seperti itu. Kemudian mencoba mengontrol yang konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Nah kalau konsekuensi ini kesepakatan dua pihak antara guru dan murid. Oh misalnya kalau terlambat apa konsekuensinya? Misalnya mengaji atau menghafal apa misalnya itu contohnya. Kalau restitusi dibuat oleh murid sendiri. Jadi restitusi mereka saya untuk nanti ke depannya kesalahannya murid sendiri mencari solusinya, bukan ke guru lagi, murid semuanya. Makanya disebut kurikulum merdeka seperti itu. Semuanya kepada murid seperti itu. Terus yang terakhir, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ini selalu negatif, karena mengajarkan intake itu bukan negatif. Terus yang terakhir, untuk konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah ini positif juga, tapi ini sifatnya masih netral. Ini negatif, ini sifatnya netral, dan ini tidak positif. Dan yang terakhir untuk restitusi, ciri-cirinya anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali motor. Jadi anak yang kok salah, kok sadar bahwasanya kalau pegang ayam tidak menerima hal-hal yang lebih seperti itu. Baik, lanjut. Nah sekarang pertanyaan. Saya mau tanya ke Bapak Guru. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi, ini masih kedua ini, belum lagi ke restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Silakan siapa yang menjawab? Ustaz Z. Hukuman atau konsekuensi? Jadi sudah jelaskan tadi hukuman itu apa dan konsekuensi itu apa. Mungkin Ibu Bukun silakan, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang
Yang kedua, lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, itu juga terlambat seorang yang lain. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana konsekuensi? Nanti kita bahas. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mari kita bahas masuk manakah antara tindakan guru ini hukuman ataukah konsekuensi. Inilah jawabannya. Yang pertama, mencatat itu 100 kali karena terlambat itu termasuk hukuman. Seperti itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket juga termasuk hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up juga termasuk hukuman. Kayaknya kalau hukuman ini mengarah ke fisik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah, ini juga termasuk hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK, ini termasuk konsekuensi. Kenapa ini tidak termasuk hukuman? Pada fisik, karena ini lihat konteksnya pelajaran PJOK. Seandainya bukan pada PJOK, ini tidak relevan, tidak sesuai dengan apa yang dihukum. Jadi masih relevan dia, karena ini sehat, tidak olahraga seperti itu. Makanya disebut masuk konsekuensi. Baik Bapak Ibu dan Ibu. Sekarang yang ketiga, motivasi perilaku manusia menurut Daniel Gosen. Dari dosen disebut dari media ini, dari dosen dalam bukunya studi School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu bergerak, perilaku manusia ada 3 pokok. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum alam bungkus misalnya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oleh dan sebagainya. Misalnya saya ini lagi. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini memang yang nomor 3 ini dari dirinya sendiri. Jadi antara 3 komponen ini, motivasi manusia, manakah yang lebih baik? Mana yang baik Bapak Ibu? 3 apa? Yang nomor 3 baik. Yang nomor 3 seperti sholat. Contoh sholat. Karena sholat saya takut benar. Bisa. Karena sholat saya ingin masuk surga. Betul kan? Betul juga. Itu tindakan ikhlas seperti itu. Kan seperti itu. Padahal sama dengan juga. Baik, dihukum oleh penghargaan. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Jadi kalau misalnya kita mindsetnya seorang guru, kalau misalnya tidak ada penghargaan, misalnya kalau di akhir tahun ada istilah misalnya kalau misalnya ada penghargaan istilahnya. Jadi seolah-olah guru kalau misalnya tidak memberikan suatu penghargaan, murid itu tidak bisa. Itulah juga kayaknya sedikit kesalahan atau keliruan. Jadi memang penghargaan itu juga kurang baik kalau menurut budaya positif ini kurang baik. Al-Fiqh dalam Unised by Alia mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Dan dilanjut, menemukan bahwa
jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan aktivitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Ini kalau dibahas nanti kalau misalkan ingin tahu dan di rumah saya punya filmnya tentang ini, tentang hukuman yang bisa mengurangi potensi anak-anak. Baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, teori penghargaan menurut Al-Fiqh. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misalnya kalau dia melakukan karena ada reward atau penghargaan, sehingga cuma melakukan jangka pendek. Ketika tidak ada penghargaan lagi, murid itu tidak akan tidak akan membuat yang sudah sebelumnya, ataupun misalnya ketika ada reward yang siapa-siapa yang berikan satu atau ingin satu mendapatkan hadiah atau surprise misalnya dari seorang guru. Kemudian ketika tidak ada penghargaan, apa yang dia tidak akan semangat biasanya. Ya, betul atau tidak? Ya. Seperti itu benar. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari diri dalam. Artinya apa? Ketika misalnya tidak ada penghargaan lagi, maka murid ataupun siapa saja dia tidak akan melakukannya karena ada penghargaan. Yang terakhir yang ini, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari dengan baik yang kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Seperti ini, setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar ini ada beberapa komponen 5 yang kita bahas. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti apa? Seperti harus makan, punya rumah, seperti itu. Kemudian apa? Pakaian, bahkan makanan. Ini bertahan hidup seperti itu. Cinta dan kasih sayang cinta dan kasih sayang. Murid juga sama, ingin cinta dan kasih sayang. Sebenarnya kalau contohnya kita sebagai profesi yang kita lakukan harus satu, cinta profesinya. Ketika sudah cinta untuk mengajar, insya Allah fokusin anak kita juga kepada kita kepada situasinya, kita kepada semua senang. Ketika sudah cinta dan kasih sayang, tidak ada apa istilahnya hitung-hitungan lah sudah kita seperti orang saudara dan kita kepada Allah, dia tidak mengharapkan surga lagi, dia tidak takut neraka lagi, hanya cinta kepada Allah. Menjadi beda. Kebebasan seperti itu. Kebebasan ini juga bebas, merdeka. Begitu. Dan kesenangan ini tertawa, ini juga main-main, ini anak-anak dan kekuasaan. Nah, biasanya murid ingin salah satunya ingin jadi pemimpin atau ketua misalnya. Ini sudah kebutuhan dasar manusia seperti itu. Baik. Nah, sekarang yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Nah, di sini kita sudah sampai restitusi posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kita mana Pak tadi? Nah, ini nasi apa? Burung. Mungkin apa ini boleh apa ini Pak? Oh, ini Pak. Berapa lagi nih Pak? Iya. Nah, ya 5 posisi.
5 posisi kontrol. Nah, yang pertama, penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Itu termasuk apa? Identitas gagal atau menghindari hukuman. Menghindari hukuman. Kalau guru berbuat misalnya menghabiskan, kalau guru menghabiskan, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, atau nanti membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu dewana bermanfaat dengan provinsi dewana sebenarnya jadi itu tidak masuk merasa bersalah. Teman, misalnya teman membuat alasan untuk muridnya. Ada guru sebagai teman kepada muridnya. Terus kemudian pemantau atau menghitung atau mengukur apa peraturannya. Tahu nggak kamu terlambat kenapa peraturannya? Seperti apa peraturannya? Dan seperti apa konsekuensinya? Itu termasuk pemantau. Yang terakhir, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kekuatan pribadi. Nanti bapak saya di sini punya video untuk saya. Kalau guru ini kan 5 kursi kontrol. Yang paling bagus ada temannya. Manajer. Ini manajer itu saya bapak ini manajer. Seorang guru seharusnya memiliki posisi seperti ini, manajer. Dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, membuatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan yang berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nanti saya punya videonya seperti apa saya sebagai manajer ketika melihat anak atau siswa yang salah seperti ini. Sudah diupload di YouTube. Nanti kita lihat bersama. Baik Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang ini siapa yang ada di mata ini? Membuat orang bersalah. Kalau katanya membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Maksud apa itu? Posisi yang mana? Hukum. Baik. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu termasuk mana? Teman. Baik. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini apa stiker? Termasuk mana ini? Komentar. Baik. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Termasuk manajer. Baik. Kamu selalu yang paling terakhir. Soal ini hukum. Baik, kita lihat bersama-sama. Ini yang pertama sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua sebagai penghukum. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Yang terakhir sebagai penghukum. Seperti itu contoh-contohnya. Jadi kita bisa presisi diri. Saya termasuk guru yang mana ya? Seperti apakah penghukum ataukah sebagai teman atau manajer? Saya benar menjawab tidak apa. Nanti ada surprise nanti. Yang keenam ya. Kan ada 7. Insyaallah nanti selesai. Keyakinan kelas. Sekarang keyakinan kelas. Coba sebelum ini saya lihatkan dulu ini video. Film bukan. Seperti ini ya. Mana suara musik? Kita lihat posisi kontrol dari bergerak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini contoh, ini posisi pembuku contohnya. Seperti apa, Bu? Pas beri. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu tim pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu merawat ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan bunuh diri. Ini yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Sama ini, dengan Obat. ketika kata-katanya. Itu waktu ya. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu tidak terlambat lagi, Naren. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jangan lagi kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman, sebagai teman.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah nyalahin ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang menciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Si komentar. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nen? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang terakhir sudah. Untuk videonya saja. Ini posisinya agak tinggi. Selamat pagi, Nen. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nen? Maaf Bu, saya lupa setengah malam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nen meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nen lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat alarm kapan nih Nen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Nen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Nen ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Nen agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Nen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang baik, bertanggung jawab, dan memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan. Nah, jadi itulah Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol tadi. Jadi yang paling relevan adalah guru sebagai manajer. Ketika misalnya guru murid salah atau melanggar peraturan sekolah, disitulah posisi seorang guru sebagai manajer banyak bertanya kepada murid sehingga murid menemukan solusi. Seperti itu nanti ketika misalnya kita melakukan sebagai guru manajer. Baik, yang keenam sekarang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Disebut memotivasi secara dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ketika misalnya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu wali kelas ataupun teman lainnya, ketika membuat keyakinan kelas, artinya keyakinan kelas itu apa? Peraturan. Peraturan kelas. Ketika Anda membuat kelas seperti apa? Di situ nanti guru sama murid. Kemudian pembentukan keyakinan kelas seperti apa? Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih tinggi dan konkret. Jadi lebih abstrak ataupun lebih jelas seperti itu. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan pertanyaan universal. Artinya pernyataan yang umum. Misalnya contoh. Oke, anak-anak terus kita buat kesepakatan kelas. Misalnya tidak boleh membuang sampah misalnya. Itu masih lebih spesifik, tidak bersifat universal atau umum. Bagaimana caranya? Jagalah kebersihan bersama. Sifatnya kan bersih semua, tidak hanya di kelas maupun di lingkungan sekolah. Seperti itu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, semuanya hal-hal yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak terlalu banyak seperti itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat ditetapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Inilah contohnya. Contoh keyakinan kelas seperti ini. Contoh keyakinan kelas misalnya menjaga kenyamanan dan keamanan, menghormati dan menghargai teman dan guru, bertanggung jawab dengan diri sendiri dan lingkungan, disiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Kemudian ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas, barulah disepakati bersama. Di sini contohnya saya ambil, ada tanda tangan, ada perjanjian antara guru dan murid seperti itu. Baik, yang terakhir. Sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang paling penting. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dia memperbaiki, tidak selalu menjustis atau membunuh seperti itu. Dia selalu memperbaiki pelan-pelan, mencari kesalahannya dan mencari solusinya seperti apa.
Itu nanti ada juga ini restitusi. Apa sih ciri-ciri restitusi? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan, hikmahnya apa dari kesalahan itu? Terus memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan, ditawarkan. Makanya kalau misalnya restitusi itu banyak pertanyaan nanti kepada ketika mungkin ada masalah. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sehingga dia mengarahkan ke dalam diri, menyadarkan diri boleh salah, boleh apa yang seperti itu nanti. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter lagi kita abaikan kesalahannya itu, tapi fokus ke karakter. Restitusi fokus pada solusinya apa nanti kita akan tahu video. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, mengembalikan, menyadarkan kepada kelompoknya yang semula. Seperti itu Bapak Ibu ciri-ciri restitusi. Nah, inilah segitiga restitusi. Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ada validasi atau tindakan yang salah, ada menyayangkan keyakinannya atau menstabilkan identitasnya. Nah, segitiga ya, segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu ada. Nah, sebelum itu saya memberikan contoh kasus tentang restitusi ini. Contoh saya sebelumnya sudah diupload ke YouTube. Ambil yang lebih saja. Ya, tidak baik menyenangkan kesabaran. Siapa yang Bapak mengingatnya diambil tidak punya solusi. Sampai itu bersama. Nah, ini contoh yang itu masuk juga jam sekarang di Nasrani macam begitu hangat, tapi bungkus permennya buang sembarang atau tidak membuang sampah pada tempatnya. Ini contohnya. Yang buat sendiri ini. Nah, ini Luin. Menstabilkan identitas. Jadi murid tidak selalu menjustis, menenangkan istilahnya. Tidak pernah terpaksa.
Di sini Bapak tidak mau menjadi siapa yang sama, tetapi Bapak berusaha mencari solusi supaya nanti duit tidak membuang sampah sembarangan. Yang namanya duit membuang sampah sembarangan itu tidak Bapak tidak ada. Nah, di sini berusaha apa? Memvalidasi dengan yang salah. Dia kembali bertanya lagi kepada murid, kenapa kok berubah seperti itu? Seperti itu contoh sehingga institusi kita baik Bapak Ibu, terima kasih cukup sekian untuk materi belajar positif. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah paham semua ya, alhamdulillah. Baik, marilah kita tutup dengan doa Ustaz Zain ya. Bapak dulu pada video kali ini marilah kita mulai dengan doa majelis. yang Subhanallah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf ketika misalnya ada pribadi yang datang dari Allah, ketika ada kekurangan dan kesalahan. Kita selalu mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sini, satu sini.